Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal mengenai aljabar untuk persiapan PSAS. Oke, untuk soal yang pertama, bentuk aljabar merupakan bentuk apa coba? Bentuk matematika yang memuat huruf untuk memuat huruf dan huruf tersebut mewakili nilai yang belum diketahui. Gitu ya. Dan soal selanjutnya, variabel dari bentuk aljabar. Oke, yang mana variabel? Variabel itu adalah huruf ya. Variabel itu huruf. Dia menyimbolkan atau melambangkan nilai yang belum diketahui. Nah, di soal ini, variabel dari bentuk aljabar 2x min 3y atau 2x dikurangi 3y apa? Ya, variabelnya x sama y. Berarti x dan y. Udah gitu aja variabel dari bentuk aljabarnya x sama y-nya. Kemudian soal selanjutnya, koefisien dari bentuk aljabar. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka di depan variabel. Nah, apa aja sih angka di depan variabel nih? Negatif a ini kan variabel. Kemudian y ini juga variabel. Angka di depannya berapa? Ingat kalau misalkan a aja ini sebenarnya dia 1a ya. Berarti angka di depannya 1. Kalau ini negatif a berarti angka di depannya berapa? Berarti negatif 1 gitu. Berarti negatif 1 nih untuk yang a-nya koefisiennya. Kemudian dari y-nya berapa nih? Negatif 4. Berarti koefisien dari bentuk aljabar negatif a dikurangi 4y ditambah 3 adalah negatif 1 dan 4. Jawabannya negatif 1 dan 4 gitu. Soal selanjutnya, Kuan pergi ke warung. Ia membeli 3 permen, 2 susu kemasan, dan 1 puding. Dari kalimat tersebut jika diubah dalam bentuk model matematika adalah, ini bisa kita lihat ada berapa variabel nih. Ada permen kita bisa simbolin sama P gitu ya. Ada susu kemasan kita simbolin sama S. Kemudian puding kita simbolin sama misalkan D gitu ya. Berarti 3, 2, 1 adalah koefisien dari masing-masing variabel. Berarti kalau kita tulis ke bentuk model matematika berarti jadi 3P ditambah 2S ditambah 1D. Atau misalkan kita bisa tulis 3P ditambah 2S ditambah D gitu. Karena satunya sebenarnya kalaupun gak ditulis gak masalah ya. Atau misalkan ke bentuk yang biasa dimisalkan gitu ya dengan X, Y, Z. Misalkan X, Y, Z gitu ya. Berarti kita tulis 3X ditambah 2Y ditambah Z gitu. Ini jawabannya ya. Kalian bisa pakai cara pun yang kalian suka gitu. Kemudian soal selanjutnya, bentuk sederhana dari 4A dikurangi 3 dikurangi 2A dikurangi 5. Ingat kalau bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan itu hanya variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi variabel dengan variabel kita bisa kelompokin dulu. Misalkan kalian bingung, variabelnya apa aja? Ada A kan di sini. Kita bisa tulis 4A ini dikurang 2A. Kemudian konstantanya apa aja? Negatif 3 dikurang 5. Berapa nih? 4A dikurangi 2A. Ini berapa? Jawabannya 2A. Negatif 3 dikurangi 5. Jawabannya negatif 8. Berarti hasilnya bentuk sederhana dari 4A dikurangi 2A dikurangi 3 dikurangi 5 adalah 2A min 8 atau 2A dikurang 8 gitu. Soal selanjutnya,
Bentuk sederhana dari 2 dikali 2P dikurangi 3Q ditambah 4R adalah titik-titik. Nah, ini adalah perkalian distribusi. Jadi kalian kalikan angka yang di depan ini ke masing-masing sukuk di dalam kurung. Berarti 2 dikalikan dengan 2P, 2 dikalikan dengan negatif 3, 2 juga dikalikan dengan 4. Hasilnya apa aja? 2 dikali 2 ketika dikalikan dengan ini kenapa ya? Jadi garis-garis gitu. Bingung deh. 2 dikali 2P. Kemudian ditambah 2 dikali negatif 3Q. Ditambah 2 dikali 4R. 2 kali 2P berapa? 4P. Ditambah 2 dikali negatif 3Q. Hasilnya negatif 6Q. 2 dikali 4R. Hasilnya positif 8R. Berarti kita tulis juga bisa 4P dikurangi 6Q ditambah 8R gitu. Jadi jawabannya ini ya, 4P dikurangi 6Q ditambah 8R gitu. Soal selanjutnya, hasil dari X ditambah 3 dikalikan dengan X dikurangi 2. Ingat kalau misalkan cuma ada tanda kurung dengan kurung gini, ini dia dikaliin aja ya. Jadi ini kalinya sama distribusi juga. X-nya harus dikalikan dengan 2X dan juga X harus dikalikan dengan negatif 2. Kemudian 3 harus dikalikan dengan 2X dan 3 juga harus dikalikan dengan negatif 2. Atau kita bisa tulis X dikali 2X kemudian ditambah X dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 2X ditambah 3 dikali negatif 2 gitu. X dikali 2X berapa? 2X kuadrat ya. Kemudian ditambah X dikali negatif 2. Jawabannya berapa? Negatif 2X. Ditambah 3 dikali 2X. 6X. Kemudian yang terakhir 3 dikali negatif 2. Negatif 6. Kita bisa tulis nih. Ini ada yang bisa disederhanain lagi ya. Negatif 2X dengan 6X. Ini karena variabelnya sama-sama X. Kalau 2X kuadrat ya tetap ya, karena nggak ada suku sejenisnya. Atau yang variabel X kuadrat kan nggak ada lagi ya. Jadi dia tidak bisa dioperasikan. Jadi dia tetap nilainya. Kemudian negatif 2X ditambah 6. Berapa nih? Negatif 2X ditambah 6. Kira-kira berapa sih? Jawabannya positif 4X. Iya benar. Kemudian dikurangi 6. Jadi jawabannya 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Itu adalah hasil kali dari X ditambah 3 dikali 2X dikurangi 2. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari 2X dikali X min 2 adalah 2X min 4. Benar atau salah? Mari kita cek. Ini sama perkalian distribusi. 2-nya dikalikan ke X, kemudian 2 juga dikalikan dengan negatif 2. Berarti 2X dikali X ditambah 2X dikali min 2. 2X dikali X hasilnya 2X kuadrat. Kemudian ditambah 2X dikali min 2 atau negatif 2, negatif 4X. Jadi hasilnya 2X kuadrat 2X kuadrat dikurangi 4X gitu. Ini jawaban yang benar. Jadi 2X kuadrat dikurangi 4X gitu. Yang ini berarti salah gitu ya. Kemudian soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari 3Y dikurangi 2 dikurang 5Y dikurangi 6. Berapa sih hasilnya gitu ya. Ingat kalau misalkan ada tanda kurung 2 gini, kemudian di tengahnya ada tanda tambah atau misalkan ada tanda kurang. Ada tanda kurang berarti dia itu hanya penjumlahan atau pengurangan biasa ya. Jadi kita harus keluarin dari kurung dulu. Oke. Kita tulis dulu soalnya. 3Y dikurangi 2 dikurang dengan 5Y kurang 6. Kalau kita keluarin tandanya, kalau yang di kiri ini tetap ya 3Y kurang 2. Kemudian nah ini kalau keluar tanda dia harus dikalikan dengan tanda operasinya.
ketika positif dikalikan dengan negatif. Kan ini 5-nya positif, dikalikan dengan operasi pengurangan hasilnya jadi negatif kan. Berarti ini jadi dikurang 5Y. Nah kemudian ini 6-nya dia negatif 6 atau dikurang 6. Ketika keluar kurung dia dikalikan dengan negatif lagi. Ingat kalau negatif dikali negatif hasilnya kan positif. Berarti dia berubah tanda jadi positif 6 gitu. Ingat kita kelompokin. Yang variabel hanya bisa dijumlahkan atau dioperasikan dengan yang punya variabel lagi. Y hanya bisa dijumlahkan dengan Y lagi. Gitu. Berarti 3Y dikurangi 5Y dikurangi 2 ditambah 6. 3Y dikurangi 5Y berapa? Negatif 2Y. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan positif 4 gitu ya. Sama nih, negatif 2Y ditambah 4 hasilnya. Ini juga sama, berarti jawabannya benar gitu. Soal nomor 5. Soal selanjutnya aja ya. Tahu nih nomor berapa? Nomor 10 berarti. Rehan mempunyai 10 pulpen dan 5 pensil. Misalkan pulpennya kita lambangkan dengan P, pensilnya dengan ini kenapa ya? S gitu ya. Rehan diberi 5 pensil oleh ibu. Kemudian sedangkan 7 pulpen ia berikan kepada Nurlita. Bentuk aljabar pulpen dan pensil yang dimiliki oleh Rehan adalah, berarti awalnya dia punya 10 pulpen atau 10P ditambah 5 pensil atau 5S. Kemudian Rehan diberi 5 pensil oleh ibu, berarti diberi 5 pensil oleh ibu. Berarti ditambah dong, karena pensil yang dimiliki Rehan tuh nambah, asalnya 5 berarti ditambah 5 lagi, berarti ditambah 5S. Sedangkan 7 pulpen ia berikan kepada Nurlita. Kalau pulpen yang dipunya Rehan dikasih ke Nurlita, berarti dia berkurang kan pulpen milik si Rehan. Berarti dikasihnya berapa nih? Kasihnya 7 ya. Berarti dikurang dengan 7 gitu ya. 7 apa? 7P karena dia ngasih pulpen ya. Ingat yang variabelnya sama baru bisa dijumlah. 10P dikurangi 7P ditambah 5S ditambah 5S. 10P dikurangi 7P 3P. 5S ditambah 5S berapa? 10S. Berarti ini adalah bentuk aljabarnya gitu ya. Atau kalau misalkan P-nya diganti X, kemudian pensilnya S diganti Y, kalian bisa tulis kayak gini. Berarti 3X ditambah 10Y gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, ini soal terakhir nih. Soalnya hasil penjumlahan dari 9A ditambah 4B dan A ditambah B. Berarti ini kalau kita tulis ke dalam model matematika, 9A ditambah 4B. Ini dalam kurung karena ini yang pertama. Kemudian ditambah ya, hasil penjumlahan kan berarti ditambah gitu ya. Kemudian A ditambah B gitu. Nah, kita keluarkan kurung. 9A ditambah 4B ditambah A ditambah B. Nah, ingat, yang bisa dijumlah hanya variabel yang sejenis atau yang sama gitu ya. 9A ditambah A, kemudian ditambah 4B ditambah B. 9A ditambah A berapa? 9A tambah A berarti jadi 10A. 4B ditambah B jadi 5B gitu. Jadi jawabannya adalah 10A ditambah 5B gitu. Oke, untuk soal mengenai aljabar sudah cukup. Nah, kita nanti lanjut ke video terakhir mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Good luck, semangat belajarnya. Semoga hasil PSAS-nya sesuai dengan ekspektasi atau harapan atau keinginan kalian.